Halo Easy People, kalian pasti kenal kan sama yang namanya Han Ji Pyong dan Nam Do San. Penghujung tahun 2020 lalu, plot cerita yang tidak biasa dan juga pendalaman karakter tiap tokoh itu membuat para penonton sangat tertarik. Nah, sama bukunya dari Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Idea in Just 5 Days. Kita akan ngobrol-ngobrol nih bareng Pak Abi. Halo Pak Abi. Halo Gaby. Nah, bener banget. Tantangan utama dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun mendesain suatu produk baru itu adalah mengeksekusi ide atau solusi yang telah dipilih. Menemukan ide bagus sudah tentu merupakan hal yang nggak mudah. Tapi menjadikan ide tersebut kenyataan, itu tantangan yang lebih berat. Sama kayak timnya Nam Do San ketika mereka mempersiapkan diri untuk presentasi di Demo Day di Drakor Startup. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dari buku Sprint bagaimana Jack Knapp penulisnya menciptakan proses 5 hari untuk membantu membuat prototipe dan memvalidasi ide secepat dan seefektif mungkin. Di buku Sprint, How to Solve Big Problems and Test New Ideas in Just 5 Days, pada hari pertama kita bisa lihat anggota tim perlu menyusun rencana sprint. Tentukan tujuan akhir yang ingin dicapai anggota tim dan bayangkan apa yang terjadi di masa depan serta yang harus dilakukan. Setelah mengetahui tujuan akhir yang ingin dicapai, siapkanlah peta sederhana yang akan menjadi panduan untuk mencapai tujuan akhir. Lalu, anggota tim yang terdiri dari berbagai macam keahlian perlu memberikan masukan terhadap peta tersebut. Hari yang kedua ini adalah waktu bagi anggota tim untuk menemukan solusinya. Suatu ide yang bagus tidak harus sebuah ide yang benar-benar baru. Ide bagus ini bisa diambil dari ide-ide yang ada sebelum-sebelumnya. Contohnya, sketsakan ide Anda di dalam 8 langkah ide gila yang bisa Anda sampaikan ke seluruh tim Anda. Pada hari ketiga, pilihlah solusi yang akan diujikan dan susun skenario pengujian solusi tersebut. Apabila dari proses pemilihan solusi tersebut, tim Anda berhasil memutuskan satu solusi, maka Anda dapat langsung merencanakan penyusunan pura rupa. Namun, apabila terpilih lebih dari satu solusi, maka tim Anda harus memutuskan apakah akan memilih satu solusi saja, menggabungkan solusi yang ada, atau menguji semuanya yang berarti harus membuat beberapa purwarupa. Pada hari yang keempat, buatlah purwarupa atau prototipe yang cukup nyata untuk diujikan. Jangan menghabiskan waktu untuk membuat prototipe yang sempurna. Dalam metode sprint ini, prototipe yang diuji harus memenuhi beberapa prinsip berikut. Yang pertama, prototipe yang Anda susun dapat berupa apa saja. Yang kedua, prototipe bisa dibuang. Jadi, jangan membuat prototipe yang tidak ingin Anda buang. Yang ketiga, buat sekedar untuk mengetahui bagaimana penerimaan konsumen. Tidak perlu berfungsi penuh. Dan yang terakhir, prototipe harus terlihat nyata. Nah, lanjut nih. Di yang terakhir, di hari kelima, lakukan uji coba untuk mendapatkan masukan dari calon konsumen. Yang perlu dilakukan pertama, memperkenalkan purwarupa kepada calon konsumen. Setelah memperkenalkan purwarupa, Anda perlu mendorong responden untuk dapat mengobservasi purwarupa lebih detail. Biarkan mereka membaca instruksi, penjelasan dan berbagai tes yang menggambarkan fungsi purwarupa. Baru setelah itu, Anda dapat melakukan tanya jawab untuk menggali pendapat konsumen. Satu hal nih yang penting untuk diperhatikan. Pewawancara harus pula mengamati mimik dan bahasa tubuh responden, bukan hanya jawaban-jawaban lisannya saja ya. Nah, Gaby, ternyata memang ketika harus memecahkan suatu masalah dan menguji ide baru dalam 5 hari, itu kelihatannya mustahil. Tapi lewat buku ini, kita bisa sama-sama belajar bahwa kita bisa memecahkan masalah dan menguji ide baru dan bekerja sama dengan tim, itu bisa dilakukan dalam 5 hari. Dan juga metode yang ditawarkan Sprint dapat mengatasi masalah tersebut.
sehingga pencarian ide dapat lebih mekanis dan juga terstruktur.